Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba melanjutkan tutorial pembuatan aplikasi kasir yang sebelumnya sudah saya buat dan sudah saya upload dan sudah saya buatkan playlist di YouTube. Nanti bisa Anda tonton dulu tutorial saya sebelumnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan coba menambahkan rekap transaksi yang dilakukan oleh penginput atau oleh kasir itu sendiri. Maka untuk membedakan suatu data itu diinputkan oleh user mana, maka kita perlu menambahkan sebuah data pengenal di dalam database bahwa data itu diinput oleh admin siapa. Kan aplikasi ini kan kita desainkan emang bisa diakses oleh beberapa admin dengan cara menambahkan admin beserta hak aksesnya. Sebelumnya sudah saya buatkan video tutorialnya, silahkan ditonton. Oke, langkah pertama kita buka dulu database-nya, terutama di bagian menu transaksi ya. Ini kan berisi data transaksi, baik itu data transaksi barang masuk ataupun data transaksi barang keluar. Maka tentu ini kita tambahkan saja satu buah kolom, kita namai saja dengan admin. Kolom ini nanti akan berisi data admin penginputnya. Nah, dasarnya apa? Yaitu diambil dari nick adminnya. Maka dari itu data tipenya ini perlu kita samakan dengan data admin ini. Kita lihat saja. Nah, data admin nanti tipe datanya adalah enchar, kita kopikan saja. Terus untuk tabel transaksi ini kita pastekan tipe datanya seharusnya sama, usahakan sama ya. Terus bisa kita simpan untuk TBL transaksinya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, admin ini nanti berisi penginput data tersebut. Nah, nanti jadi kita bisa membedakan data ini diinput oleh admin apa atau admin siapa. Kan ini didesainkan tidak hanya satu admin tapi bisa beberapa admin. Oke. Setelah itu kita kembali ke project aplikasi yang kita buat ini. Kita langsung pergi ke form kasir ya, yang paling utama. Ini perlu kita tambahkan untuk kode pemrogramannya. Kita view kode. Yang paling penting yaitu di bagian penginputan data. Kan kita cari. Nah, ini di bagian sini ya. Kemarin kita desainkan bahwa yang dimasukkan datanya cuma kode, jumlah, harga, tanggal, dan jenis. Maka kita tambahkan satu lagi yaitu admin. Setelah itu values-nya di sini kita tambahkan sesuai dengan nilai dari nick admin. Nah, nick admin ini kan variabel publik yang sudah kita buat sebelumnya ya di bagian form login. Nah, kita cek form login. Pada bagian tombol masuk ini kita sudah tambahkan sebuah kode pemrograman. Ketika admin itu masuk, maka data nick adminnya akan dimasukkan di dalam variabel nick admin. Variabel nick admin inilah yang nantinya kita gunakan untuk mengisi pada kolom admin di TBL transaksi. Nah, seperti ini. Oke ya, setelah itu kita simpan dan kita juga sedikit merubah di bagian TBL masuk ya. Nah, jadi kita tahu yang memasukkan data itu siapa. Nah, ini kita lihat kodenya, kita ubah sedikit kodenya seperti di form keluar tadi atau form kasirnya.
Kita cek datanya. Untuk di bagian tombol menyimpan data, kita cek. Duh, mana ini ya? BTN simpan kalau gak salah ini. Mana BTN simpan? Cek, kita cek aja. BTN tambah. Lah, belum ada. BTN tambah, klik. Nah, ini. Oh, tambah barang, bukan. BTN simpan sepertinya ya. BTN stok. Nah, ini dia. Kita perlu mengeditkan di bagian sini ya. Ini kita tambahkan untuk kolomnya yaitu admin. Ini besar kecil tidak masalah ya. Terus di bagian sini kita tambahkan dengan variabel nick admin. Oke, seperti ini. Oke ya, tidak ada error, kita simpan. Oke ya, setelah itu kita perlu membuat satu form untuk menampilkan riwayat transaksi untuk masing-masing admin. Kita tambahkan saja satu buah form di dalamnya. Klik kanan, add Windows Form. Kita namai misalkan fr tr admin, misalkan seperti ini. Kita setting propertiesnya, center screen. Oke, gitu aja. Setelah itu kita perlu menambahkan beberapa komponen. Yang pertama yang jelas adalah data green view untuk menampilkan datanya. Sini saja. Oke, sesuaikan layoutnya sesuai dengan keinginan ya. Terus kita sesuaikan propertiesnya. Namanya kita namai dengan DG tampil. Setelah itu Anda bisa mengubah beberapa nilai properties di DG tampil tersebut. Misalkan allow user to add row, kita falsekan saja semua ini. Ada benar false, ini sudah false. Oke, setelah itu autosysnya kita all cell saja supaya lebih rapi tampilannya. Terus row header kita biasakan sembunyikan biar lebih rapi dan simple. False ini ya. Oke, setelah itu kita bisa tambahkan sebuah label dan sebuah text box. Oke ya. Label ini dan text box ini nanti akan kita fungsikan untuk menampung data admin yang menjalankan aplikasi ya. Maka dari itu text box ini nanti kita set enable-nya false saja. Ini untuk label ini teksnya kita ubah, misalkan nick. Sedangkan untuk text box ini propertiesnya enable-nya kita falsekan supaya tidak bisa menginputkan sebuah nilai di dalamnya. Terus name-nya kita ubah menjadi txt nick, misalkan seperti itu. Terus kita copy saja untuk data selanjutnya, yaitu menunjukkan nama dari adminnya. Kita rubah saja propertiesnya, nama itu aja. Nah, agak kita panjangkan. Terus kita ubah propertiesnya txt nama. Mungkin setelah itu kita tambahkan sebuah komponen lagi berjenis datetime picker ya.
time picker untuk menunjukkan waktu kapan transaksi itu akan ditampilkan. Dan time picker ini akan selalu berisi sebuah nilai waktu sekarang ya, atau waktu yang sesuai dengan di komputer ya. Ini kita sesuaikan propertiesnya agar lebih simple. Formatnya saya biasa mengset sebagai short ya, atau singkat seperti ini. Terus untuk penamaannya kita namai dengan DT-TGL atau opsional saja. Terus ini labelnya bisa kita copy, pastekan ke sini, kita atur layoutnya. Nah, kita ubah teksnya, label, misalkan seperti ini. Oke, ini kita tengahkan ya seperti ini. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi sebuah, kepencet. Kita tambahkan lagi sebuah label dan text box. Ini kita copy saja dari yang atas ini, kita pastekan di wilayah bawah. Nanti label dan text box ini akan difungsikan sebagai untuk menampilkan jumlah transaksi yang sudah diinput oleh user ini. Ini kita namai dengan txt jumlah. Terus labelnya kita sesuaikan jumlah transaksi. Oke, agak kita geser. Oh, ini anchornya belum kita set ya untuk perataannya. Ini semua ini kita pilih semua. Ini kita set anchornya agar dia bisa mengikuti sudut kanan dan bawah. Sedangkan data green view-nya, anchornya kita sesuaikan agar bisa mengikuti ke segala sisi. Kita coba proses apakah sesuai. Ya, ini lihat ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa mulai pengkodeannya. Ini jumlah ya. Oke, kita klik view kode. Yang pertama yang jelas adalah kita buat sebuah sub prosedur. Kepencet sub tampil, misalkan seperti ini. Wah, salah ini. Sub tampil. Nah, seperti ini. Kita buat sub prosedur untuk menampilkan data sesuai dengan yang ada di atau sesuai dengan data NIK dan pada tanggal ini. Maka alurnya adalah sebagai berikut. Terlebih dahulu kita perlu mengimport sistem data SQL karena kita akan mengkoneksikan data SQL-nya. Import data sistem, jangan lupa saya, sistem data SQL client. Oke, seperti itu supaya kita lebih mudah menuliskan kodenya. Kita buat sebuah variabel dim da as SQL data adapter ya, untuk menyimpan query select. Da new SQL data adapter. Ini kita tuliskan nanti query selectnya, terus kita koneksikan sesuai variabel count. Kita tuliskan query-nya, select, kita kasih bintang dulu, from tbl transaksi where nick sama dengan txt nick text and tanggal sama dengan
format dt tanggal sesuai dengan nama komponen datetime breaker tadi, dd y. Nah, seperti ini. Ini query untuk menampilkan data di TBL transaksi di mana nicknya sama dengan di textbox nick ini dan tanggalnya sama dengan sesuai nilai di DT-TGL. Setelah itu kita buat sebuah variabel bernama TBL. Adalah sebuah data tabel untuk menampung data hasil query select. DA fill TBL, terus DG tampil data source-nya kita sama dengan TBL. Oke, seperti itu. Setelah itu kita buat sebuah event di wilayah textbox txt nick ini ya. Kita cek event ini, kita buat di event ketika teksnya berubah. Nah, kita jalankan prosedur tampil dan kita akan memberikan nilai di textbox nama ini berdasarkan dari data di txt nick. Jadi ini kita buatkan sebuah variabel dim cmd as new sql comment. Langsung saja kita berikan query select rtrim nama as nama from tbl karyawan. Kita select dari tbl karyawan yang mana where rtrim nicknya sama dengan txt next text. Variabel koneksinya adalah con. Terus kita buat lagi sebuah variabel dim rd as sql data reader untuk membaca data hasil query select. rd sama dengan cmd execute reader. If rd has row ini ya, dan jika ditemukan datanya maka rd baru kita eksekusi dibaca dan txt nama teksnya kita sama dengan hasil bacaan pada item kolom nama to string gitu aja. Terus kita harus menutup rd nya, rd close. Ini kok error txt nama KKNT ya ini ya, teks else ini rd kita close juga dan txt nama kita clearkan jika tidak ditemui data. Oke, seperti itu. Terus kita simpan dulu biar tidak hilang kalau terjadi lampu mati. Terus kita fokus di form keluar atau form kasir. Kita tambahkan lagi satu buah tombol yang fungsinya nanti untuk memanggil atau untuk membuka form yang barusan kita buat, yaitu form tr admin ini. Itu ya, kita masukkan di dalam form kasir saja. Ini kita ubah btn tr misalkan seperti itu untuk properties di tombol ini. Terus teksnya kita ubah menjadi data transaksi. Ini kurang panjang, kita panjangkan seperti itu. Setelah itu kita bisa double klik form ini. Setelah itu kita bisa membuka form tr admin ini. Dim tr as new fr tr admin. Fr kita buka sebagai
TR ya. TR kita buka sebagai kotak dialog atau show dialog seperti ini. Terus ini nicknya sebenarnya gitu ya. Oke, tidak apa-apa. Setelah itu kita fokus lagi di bagian DR admin. Terus kita buat sebuah event ketika form admin ini dibuka. Kita double klik saja. Oke, ya, itu otomatis terbuatkan satu buah event ketika form admin dibuka. Terus kita jalankan kode bahwa txt nick teksnya itu sama dengan variabel nick admin seperti ini. Oke ya. Setelah itu kita bisa jalankan aplikasinya, start. Oke, mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Ini sudah berapa menit ini? Sudah hampir setengah jam ya. 1, 2, 3 masuk. Transaksi barang keluar. Oke, kita coba data transaksi. Iya, terjadi error kayaknya. Kita cek errornya di mana. Invalid kolom nick. TBL transaksi tidak ada nick. Wah, bukan nick ya, admin tadi ya. Di TBL transaksi tadi kan kolomnya admin ya, yang berisi data nick adminnya. Oke ya, berarti ini salah. Ini kita close dulu. Select from TBL transaksi where admin. Itu aja. Oke, kita coba jalankan lagi. Barang keluar, kita coba tes. Error lagi. Invalid kolom name. Apa ini? Tanggal. Tanggal enggak apa namanya? TGL ada. TGL. Itu ya. Oke, kita close dulu, terus kita coba jalankan lagi. Apakah ada error lagi? Transaksi barang keluar. Iya, sudah muncul seperti ini. Oke ya, ini otomatis diisikan berdasarkan admin atau pengguna aplikasi yang masuk. Gitu ya. Kita coba close, terus kita coba menggunakan admin yang lain. 1, 2, 3. Kita cek untuk transaksi barang keluar. Ya, berbeda lagi. Ini masih kosong ya, belum ada datanya. Oke ya, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan ke depan kita akan coba membuatkan kode pemrograman untuk menghitung jumlah transaksi ini atau jumlah transaksi yang dilakukan oleh admin ini pada tanggal ini, jumlahnya berapa transaksinya. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton.